Saya bilang, lu nurunin harga gua. Kolonel Kapolwil. Akhirnya dikasih cek yang sudah ditandatangani kosong. Isi sendiri, Mas. Wah, hebat. Hebat. Lu tuh udah letnan. Kalau masih taruna minta duit gua kasih. Udah letnan. Gak punya duit. Duit 3.120 hanya cukup untuk bayar kos. Menanyakan yang terkait pungli tadi yang di pelayanan publik, sebagai contohnya saya terkait pembuatan SIM aja ya Pak, yang di institusi Polri sendiri. Itu kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Dan satu kebijakan terkait pembuatan SIM juga ada, misalnya kalau masa berlakunya habis walaupun sehari, itu harus ujiannya ulang gitu Pak. Ya. 200 juta juga jumlahnya. Alhamdulillah. Balik modal. Rumah saya waktu itu di Rempoa. Tahu nggak Rempoa? Rempoa. Tahu kan Rempoa kan, Kebayoran Lama sana dikit lagi. Bintaro, BSD. Bintaro sonoan dikit. Itu. Kalau Tambun itu juga BSD. Bekasi sonoan dikit. Jadi orang yang berani mengatakan enough is enough. Gangguannya banyak. Banyak gangguannya. Banyak. Kekuasaan itu luar biasa. Ketika saya jadi Kapolwil, untuk satu kasus yang kecil, saya dikasih cek 25 juta. Tahun 96, harga mobil baru 48 juta. Saya dikasih cek 25 juta. Enggak. Kurang banyak Pak. Terserah aja lu mikir. Bener dinaikin jadi 2 kali, 2 cek, 25 juta, 50 juta. Saya bilang, lu nurunin harga gua. Kolonel Kapolwil. Akhirnya dikasih cek yang sudah ditandatangani kosong. Isi sendiri, Mas. Wah, hebat. Hebat. Saya bilang enggak. Buktikan kepada dunia bahwa ini satu-satunya polisi yang masukin dia ke penjara. Ini satu-satunya polisi yang berhasil memasukkan dia ke penjara. Anda tahu berapa lama di penjara? 20 hari potong masa tahanan. Halo. Hari Sabtu waktu itu belum libur. Hari Sabtu jam 10 saya serahkan itu tersangka ke kejaksaan. Hari Sabtu jam 10. Biasanya perlu waktu seminggu, 2 minggu menyatakan bahwa berkas perkara lengkap. Jam 12 sudah datang bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap dan agar dilanjutkan dengan penyerahan tahap kedua. Artinya berkas perkara lengkap, barang bukti kita kasihkan, tersangka kita kasihkan. Nah, hari Minggu saya dapat informasi, Pak, sidang hari Senin. Masuk Sabtu, hari Minggu libur, Senin sidang. Mulai saya curiga nih keluar nih. Saya datengin. Yang penting buat saya, Mas, dihukum. Berapa lama hukumannya terserah Anda. Kepada siapa saya ngomong, tahulah itu. Saya bilang, saya sampai tunjuk begini. Yang penting buat saya, Mas, dihukum. Jangan sampai bebas. Berapa hukumannya terserah Anda. Tenang, Mas Taufik, saya atur. Alhamdulillah. Hari Senin di sidang itu diputus, tok. Dinyatakan bersalah, dihukum dengan tahanan 20 hari, potong masa tahanan. Nah, habislah. Hari itu juga dia pulang. Ini the real story. Saya nolak cek kosong. Mau saya isi 100 juta pun, satu mobil baru saya isi. Orang-orangnya semuanya masih hidup. Sampai orangnya mengatakan, setelah keluar dari penjara, dia bilang, Mas Taufik, satu-satunya polisi yang berhasil memasukkan saya ke penjara cuma Anda.
Saya masih kolonel, jauh dari ketua KPK. Di ketua KPK ada kawan baik saya. Terus terang aja, saya tidak bicara tentang Chinese. Domisili di Singapura. Kebetulan teman kecil juga di Bandung. Fik, kirim itu, nanti ada orang saya ke sana, kirim paspor maneh euy. Paspor saya diminta. Rek naon orang naik muka, gua mau buka rekening atas nama lu di Bank Singapura. Saya bilang, berapa lu mau isi? Saya pikir, alah kecil-kecilan. Dia mau kasih saya 5 juta. 5 juta dolar. Waktu dolar masih harga 9.000. Ketua KPK. Saya bilang, lu jangan main gila sama gua. Lu datang ke Singapura, gua datang ke Singapura, lu temenin gua makan malam juga oke-oke aja. Tapi lu buka rekening buat gua isi, lu jangan macam-macam sama gua. Gua tahu dari mana itu duit. Saya bilang begitu. Nyaho aing itu duit saha eta. Saya bilang begitu, bahasa Sunda saya. Jadi saya pernah dibayar 5 juta. Sekarang orangnya saya datengin 5 juta aja nggak dia keluarin 5 juta perak, boro-boro 5 juta dolar. Kekuasaan itu memabukkan. Dan hanya orang yang berani mengatakan enough is enough. Karena itu saya tidak menolak ketika seorang pejabat gaji kita harus dinaikin dulu. Gaji kita mesti dinaikin dulu. Kakak saya, seniornya Pak Astianto, itu begitu tamat Fakultas Ekonomi Unpad juga dia kerja di perusahaan. Saya masuk Akabri. Ternyata gaji saya sebagai perwira pertama polisi itu sama dengan besaran pajak yang dibayar oleh si Kang Ipung sebagai pajak penghasilan apa PPH ya. Gaji saya 1 bulan inspektur 2 sama besarnya dengan pajak yang dibayar penghasilan itu. Dik, berapa gaji lu? Kan datang saya hari Sabtu sore datang. Kang, minta duit Kang. Sama kakak Kang minta duit Kang. Lu tuh udah letnan, kalau masih taruna minta duit gua kasih, udah letnan. Gak punya duit. Duit 3.120 hanya cukup untuk bayar kos di kota kecil yang namanya Purwakarta. 3.120 hanya cukup untuk bayar kos. Terus makan dari mana? Modalnya 18 liter beras forase istilahnya kalau di tentara. Itu saya taruh di kantin kantor. Di kantin kantor itulah saya makan pagi, makan siang, makan malam di mana? Ngelayap nyari cewek. Datang bertamu, siapa tahu diajak makan. Tuh, betapa gaji itu di bawah kita kemiskinan. Karena itu saya sampaikan guyon saya dengan Pak SBY. Pak, coba Bapak naikkan gaji presiden dong, saya bilang. Presiden itu memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia. Tapi gaji Bapak lebih kecil dari gajinya Gubernur Bank Indonesia, lebih kecil dari Direktur Utama Bank Mandiri. Bapak naiklah. Bilang nanti aja Mas, jangan nanti-nanti Pak, yang nunggu banyak nih. Maksudnya, kalau Bapak naik di 600 juta, kan kita para menteri minimal bisa naik jadi 200-350 juta lah. Nah kalau Bapak gaji cuma 60 juta, bagaimana kita bisa naik jadi 100 juta? Nggak mungkin. Pak SBY orangnya, aduh, padahal waktu itu akhirnya saya push untuk mendaftarkan dana operasional menteri 2 miliar per tahun. Oh, kalau enggak menteri itu digulung semua sama kita. Jadi kewajiban kami waktu itu di KPK antara lain juga memperbaiki sistem. Tapi kekuasaan itu berat. Enough is enough. Saya berharap, dan orang yang berani mengatakan is enough adalah orang yang punya integritas. Nggak usah takut dengan rezeki. Katakan tadi, saya pensiun sebagai polisi, duit saya habis buat ngawinin anak. Saya itu rezeki dari Tuhan, saya nggak usah cerita. Kayak banjir bandang, balado. Saya sendiri bingung. Gue habis ketua KPK, gue dapat jabatan apa, kerjaan apa, ini gaji nggak cukup. Anda tahu berapa pensiunnya seorang inspektur jenderal?
Pak, apa kita buka rahasia, Pak? Ini bintang 4 marskal, saya bintang 2. Tunjangan pensiun kami tidak lebih dari 4.320.000 rupiah. Betul ya, Pak ya? Nah, alhamdulillah saya double. Karena saya adalah juga pensiunan anggota DPR. Jadi saya kalau 9 juta dapat, Pak, lebih dari Bapak, Pak. Tapi Bapak juga dapat, dia duta besar soalnya. Anda bayangkan, gaji jenderal itu tidak lebih besar dari UMR. Bayar supir berapa? Bayar PBB berapa? PBB saya 1,5 juta per bulan, 18 juta per tahun, dengan tanah 400 meter. Pastian tuh saya nggak tahu, lebih mahal lagi pasti. Dosen, no, itu. Jadi orang yang berani mengatakan enough is enough, baru dia siap menjadi direktur. Daripada saya dipotong honor, lebih baik saya kembalikan waktunya kepada Pastian. Belum, satu lagi. Oh, satu lagi. Belum. Kirain mau menghentikan saya. Wah, 10 menit lagi. Ayo, satu lagi. Oh, itu ibu-ibu tuh. Ah, itu dia. Asik. Ada ibu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Pak Taufik dan Bapak Ibu peserta NIA yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Devi Astiningrum dari Mandiri InHealth. Berbicara terkait pungli tadi, Pak. Ini kan seperti teori ekonomi ya, Pak ya, di mana ada permintaan di situ Bu, ada maaf. penawaran. Saya Halo? habis ini saya harus ke dokter telinga lagi nih. Iya, Pak. Memperbaiki alat bantu dengar Mau saya. menanyakan yang terkait pungli tadi yang di pelayanan publik. Sebagai contohnya saya terkait pembuatan SIM aja ya, Pak ya, yang di institusi Polri sendiri. Itu kan seperti teori ekonomi ya, Pak ya, di mana ada permintaan, di situ ada penawaran, dan satu kebijakan terkait pembuatan SIM juga ada, misalnya kalau masa berlakunya habis walaupun sehari itu harus ujiannya ulang gitu, Pak. Ya. Dan seperti yang kita tahu untuk ujian praktek SIM sendiri itu kan begitu sulit ya, Pak. Jadi mau nggak mau harus nembak istilahnya. Nah di situ kenapa sih, Pak, nggak ada biaya misalnya ujian SIM yang benar-benar mungkin tesnya formalitas aja dan harganya nggak sekian, jadi nggak ada transaksi under table gitu, Pak. Mungkin cukup sekali. Baik. Cerita SIM saya nggak usah panjang-panjang. Saya mantan sekretaris Direktorat Lalu Lintas. Waktu saya jadi Kapolres, tidak kurang dari 20 atau 30 SIM saya tanda tangani. Anda tahu pengalaman saya di Jepang. Saya pernah ikut manajemen traffic di Jepang. Begitu kami datang, kami diuji masuk di ruangan simulasi, ujian nyetir. Dipraktekkan nyetir. Jalan biasa. Setelah setengah jam, lewat di perkotaan, lewat di pegunungan, lewat segala macam. Setelah selesai, keluar evaluasinya. Anda tadi di sana belok kanan tidak pasang sen. Di tempat itu Anda klakson tidak ada artinya. Tikungan saya klakson. Kalau kita di Indonesia tikungan harus klakson. Di tempat tanjakan yang serem buang rokok. Bener. Yang pernah dengar tanjakan Emen, Tangkuban Perahu? Pernah dengar nggak? Itu biang kecelakaan itu. Kepercayaannya kalau nyetir di situ, ya, rokok nyalain, buang lewat jendela, numpang lewat. Nah, itu. Banyak ada ngerem segala macam. Kesimpulannya apa? Ini yang namanya sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Ujian SIM di Jepang dinyatakan tidak lulus. Padahal berapa puluh SIM gue teken. Gitu. Karena itu waktu ada usulan supaya SIM diperpanjang, saya langsung nggak menolak. Kenapa ditolak, Fik? Kalau diperpanjang susah masuk dompet. Di luar negeri, SIM itu adalah license to drive. License. Di kita, SIM itu license to kill.
Kalau kita udah punya SIM, nabrak orang nggak salah aja deh. Gue udah punya SIM. Nah, itu. Jadi saya merasakan betul hal seperti itu yang seperti saya lakukan tadi. Ketua KPK saya bikin apa, paspor kena pungli. Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper, Jakarta. Ujian di sana nggak dilulusin gua, nggak dilulusin. Masya Allah, Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas ujian, nggak tahu. Rupanya si orang itu nggak peduli, dia memang nggak pernah mau tahu gitu. Akhirnya saya ngeluarin dompet, itu dompet. Begitu dia mau ambil, gue pegang tangannya, bilang, buka mata lu, lihat gue siapa. Tahu nggak? Ada yang kenal. Pak maaf pak, maaf pak. Aku pun mau dipungli. Ini the real story, bukan ngarang saya. Cuma nggak pernah saya ceritain kecuali di sini atas permintaan Mas Yanto. Saya bilang sama teman-teman sama polisi, kita itu menjadi pelaku pungli sekaligus juga korban pungli. Motor juga ada sepeda. Mungkin Cuma nanti kita- gembok biasa pak. Nah, ini gemboknya kelihatan dari luar kayak biasa, tapi ini justru intelligent key. Gembok yang canggih. Jadi gembok ini dibuka dengan kunci khusus, namanya intelligent key. Nah, kunci ini akan menyimpan memori siapa yang membuka terakhir. Dia tahunya dari mana? Di intelligent key-nya itu kebaca. Dia ada Dari memori. sidik jarinya atau? Jadi memorinya ini disetting untuk pegawai tertentu. Khusus untuk jadi tidak semua kunci orang. yang ini dipegang oleh pegawai ini, dia tanggung jawab dengan kunci tanggung ini. jawab dan kunci ini. Jadi ketahuan siapa yang buka. Betul. Jadi ini bisa diakses datanya dari sini. Betul. Makanya disebut intelligent key gitu. Oke. Kelihatan kayak gembok biasa tapi bukan rupanya. Nah kan bukan. Ya. Tidak, dimohon untuk tidak mengambil gambar, foto, video, audio. Ini saya mohon izin Pak untuk yang Baik, keperluan karena ini untuk keperluan Iya. bikin itu silakan. Even karyawan pun tidak boleh ambil Tidak foto boleh. di sini. Jadi sebetulnya untuk naik ke sini semua barang elektronik yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perekaman, foto itu harus disimpan di laptop. Oh, oke. Kecuali kita mau tujuan untuk Itu jadi nggak diputar ya, cuman dicolok. habis itu. Jadi dia semacam immobilizer kalau di mobil itu, dia mengenali kode antara kunci, dan dari kode itu ketahuan siapa yang membuka kunci. Oh, ada kunci mekanikalnya. Betul. Wow, kayak museum Pak, nggak kayak tempat penyitaan Pak. Baik. Bersih sekali, sejuk di sini. Wah, ternyata Vespa juga idaman koruptor ya. Saya ada 2 lagi di rumah. Ada 946 Dior. Sepeda. Ya. Sepeda ini kebetulan kebanyakan penyitaannya pada saat zaman Covid, Pak. Yang Zaman dulu lagi booming-boomingnya. Mereka sepeda. belanjanya ke sepeda. Iya, sepeda. Ini value-nya lumayan ya Pak ya? Lumayan. Ini masih grace, belum sempat dipakai, masih dalam bungkus. Iya ya, sepeda-sepeda seperti ini. Brompton. Ya, ada Brompton Ya. juga beberapa. Karena memang Brompton identik dengan sepeda pejabat mungkin. Ya, sepeda mahal, sepeda gengsi ya. Betul. Ini hebat. Ya, hebat. Hebat. Land Rover Defender Kan. Ini sekitar 2 miliar harganya. Hebat, pakai duit korupsi hebat. Rover, Velfire, Cherokee. Bener ya, seleranya bagus-bagus. Ini McLaren pertama nih yang dijual resmi di Indonesia. JCW, Countryman JCW. Ada Ferrari 458 lagi di sana. Ada S-Class, ada SL Class. Ini kalau pecinta otomotif sih Pak, ngiler Pak lihat di sini. Tapi nggak boleh dibeli kecuali melalui mekanisme lelang. Melalui mekanisme. Hanya lelang. Hanya lelang. Bahkan pegawai KPK sendiri pun harus ikut mekanisme lelang Betul. melawan orang lain Ya. untuk mendapatkan mobil ini. Kita terbuka.
terbuka. Orang kalau mau akses lelangnya, info tentang lelangnya gimana sih Pak? Kita melalui webnya yang dikelola oleh DJKN Kementerian Keuangan di www.lelang.go.id. Nanti sebelum lelang mobil ini dipindahkan dulu ke tempat lelang, jadi bisa dilihat. Di sini, Om. Oh, di sini lelangnya. Lelangnya secara online, tapi barangnya di sini. Jadi kalau orang mau lihat barangnya, nah nanti untuk lelang kita kan nanti tanggal 10 akan ada lelang agak besar nih Om. Iya. Nanti sebelum lelang di tanggal 5 akan ada namanya mekanisme unwizing. Unwizing itu dari si penjabat penjual lelangnya akan menjelaskan tentang barang yang akan dilelang dan calon pembeli lelang bisa melihat, bisa mungkin dimungkinkan dicoba secara langsung. Oh oke di hari lelangnya. Iya, sebelum hari lelangnya. Tapi nggak boleh sebelum hari lelang ke sini mau lihat, saya mau ikut lelang, saya mau lihat mobil-mobilnya dong. Itu ada jadwalnya. Oh ada jadwalnya. Kita nanti di tanggal 5. Ya. Kita sediakan 1 hari.